Halo Sobat SG, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini bersama saya Kak Hadi akan membahas tentang logaritma, mulai dari konsep dasarnya dan juga sifat-sifatnya. Logaritma merupakan salah satu materi yang paling sering keluar di UTBK ataupun di ujian mandiri. Nah, selain di matematika, logaritma juga akan ada di pelajaran lain seperti di fisika ketika kalian belajar tentang intensitas bunyi, atau di kimia ketika belajar tentang derajat keasaman atau pH, dan logaritma juga bisa digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan penduduk. Maka dari itu, Sobat SG harus memahami materi ini dengan baik. Dan di akhir video nanti akan ada latihan soalnya loh. Jadi jangan lupa tonton terus video ini sampai habis ya. Logaritma, konsep dasar dan sifat-sifat. Baik teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan tentang logaritma. Nah, apa itu logaritma? Logaritma itu merupakan inverse atau kebalikan dari pangkat. Nah, bagaimana konsep dasarnya? Kita akan belajar dulu konsep dasar dari logaritma. Misalkan kita punya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini sudah jelas bahwa 8 itu merupakan 2 pangkat 3. Sekarang kalau misalkan kita akan mencari angka 2 yang ada hubungannya dengan 3 dan 8, itu bisa kita tuliskan di operasi matematika menggunakan 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Nah, sekarang kalau misalkan kita akan mencari angka 3 yang ada hubungannya dengan 2 dan 8, bagaimana sih? Nah, ini muncullah operasi matematika baru yang disebut dengan logaritma. Jadi bisa kita tuliskan menjadi 3 sama dengan basis 2 log 8. Jadi logaritma ini adalah kebalikan dari perpangkatan. Nah, secara umum, logaritma didefinisikan sebagai berikut. A pangkat B sama dengan C, maka A log C sama dengan B. Nah, kalau di dalam pangkat, A ini merupakan bilangan pokok, maka ketika di logaritma, A itu disebut dengan basis. C, kalau di dalam pangkat, itu merupakan hasil dari pangkatnya. Nah, kalau di dalam logaritma, C itu disebut dengan numerus. Sedangkan B yang merupakan pangkat, di logaritma itu adalah hasil dari logaritmanya. Tetapi, basis dan numerus di sini mempunyai syarat tersendiri. Jadi, tidak sembarang angka itu bisa menjadi basis dan numerus. Yang pertama ada syarat basis. Syarat basis yang pertama yaitu A harus lebih besar dari 0. Nah, di sini A, karena tadi basisnya di sini saya bikin A, artinya basis itu harus positif, tidak boleh negatif. Kemudian basis juga tidak boleh sama dengan 1. Nah, untuk syarat basis ini akan banyak dipakai nanti ketika di pertidaksamaan logaritma. Kemudian untuk syarat numerus, itu bahwa numerusnya C harus lebih besar dari 0 atau positif. Baik, untuk lebih memahami definisi dari logaritma ini, akan saya berikan contoh soalnya. Yang pertama, ubahlah bentuk perpangkatan berikut ke dalam logaritma. Nah, di sini ada yang pertama 3 pangkat 4 sama dengan 81. Dan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Berdasarkan definisi logaritma tadi bahwa logaritma itu adalah kebalikan dari pangkat, artinya 3 pangkat 4 sama dengan 81 bisa kita tuliskan menjadi 3 log 81 sama dengan 4. Artinya 3 itu sebagai bilangan pokoknya sebagai basis, 81 hasil pangkatnya itu berubah menjadi numerus, dan 4 pangkatnya itu berubah menjadi hasil dari logaritma. Dengan demikian, ketika 5 pangkat 3 sama dengan 125, itu bisa kita tuliskan menjadi 5 log 125 sama dengan 3. Nah, contoh berikutnya adalah nyatakan bentuk logaritma berikut ke dalam perpangkatan.
Yang pertama ada 5 log 625 sama dengan 4. Yang kedua ada 4 log 256 sama dengan 4. Nah, kita tahu bahwa tadi logaritma itu merupakan kebalikan dari pangkat. Ketika ada soal logaritma dan akan kita ubah ke dalam bentuk pangkat, itu bisa kita cari 5 pangkat berapa yang menghasilkan 625. Jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa 5 pangkat 4 sama dengan 625. Kemudian yang kedua, 4 log 256 sama dengan 4. Artinya 4 pangkat berapa yang menghasilkan 256. Maka bisa kita tulis 4 log 256 sama dengan 4 menjadi 4 pangkat 4 sama dengan 256. Nah, ini adalah contoh tentang definisi dari logaritma, merubah bentuknya dari pangkat ke dalam logaritma ataupun sebaliknya. Sekarang selanjutnya kita akan masuk ke dalam sifat-sifat logaritma. Nah, ini adalah materi yang harus Sobat SG pahami baik-baik, karena nanti di dalam soal logaritma itu banyak menggunakan pangkatnya tidak hanya satu, tapi berbagai macam sifat bisa dipakai dalam satu soal. Sifat yang pertama ada A log 1 sama dengan 0. Ini maksudnya A di sini itu tadi basis, 1 itu numerus. Artinya berapapun basisnya, kalau numerusnya 1 itu hasilnya 0. Nah, berapapun basisnya tentunya dengan memperhatikan syarat basis tadi ya, Sobat SG. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan ada 3 log 1, maka hasilnya 0. Kemudian ketika misalkan akar 2021 log 1, juga hasilnya pasti 0. Ini sifat yang pertama. Kemudian kita lanjut ke sifat yang kedua, ada A log A sama dengan 1. A log A sama dengan 1, artinya ketika basis dan numerusnya sama, logaritmanya hasilnya adalah 1. Contoh, misalkan 2 log 2 itu sama dengan 1 karena basis 2, numerus juga 2. Kemudian akar 2021 log akar 2021 juga sama dengan 1 karena di sini basis dan numerusnya sama yaitu akar 2021. Kemudian sifat yang ketiga ada A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Jadi seperti di eksponen atau pangkat, logaritma ketika penjumlahan bisa dirubah ke dalam perkalian dengan catatan atau dengan syarat basisnya harus sama ya. Makanya di sini A log B ditambah A log C. Jadi kalau basisnya sama, itu penjumlahan bisa dirubah menjadi perkalian. Tapi ketika basisnya berbeda, itu tidak bisa kita rubah. Dan sifat yang ketiga ini berlaku kiri kanan, artinya bisa dari kiri dirubah ke kanan, dari penjumlahan dirubah ke perkalian, ataupun sebaliknya, dari perkalian akan kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan. Contohnya, misalkan 2 log 256 itu kita rubah menjadi 2 log 32 ditambah 2 log 8. Artinya di sini basis 2-nya ngikut 2 kali. Jadi 256 itu didapat dari 32 dikali 8. Nah, kita rubah menjadi 2 log 32 ditambah 2 log 8. Berapa itu 2 log 32? Nah, 2 pangkat berapa yang menghasilkan 32? Itu adalah 5. Maka 2 log 32 itu adalah 5, ditambah 2 log 8 itu adalah 3. Maka hasil dari 2 log 256 itu sama dengan 8. Sifat yang keempat, A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Nah, di sini pun sama, ketika tadi penjumlahan berubah menjadi perkalian, maka ketika pengurangan akan berubah menjadi pembagian dengan syarat yang sama, yaitu basisnya harus sama. Jadi harus diteliti, perhatikan baik-baik, basisnya harus sama, maka ketika pengurangan akan berubah menjadi pembagian. Contoh, misalkan kita punya 3 log 18 dikurang 3 log 2. Nah, di sini sama-sama basis 3. Kemudian karena dikurang, maka kita rubah menjadi 3 log 18 per 2.
sama dengan 3 log 9. Nah, 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9? Berarti 3 log 9 itu adalah sama dengannya 2. Lanjut sifat kelima, di situ ada A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Jadi ketika numerus punya pangkat, pangkatnya bisa dipindahin ke depan. Jadi A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Contohnya 2 log 512 sama dengan 2 log 2 pangkat 9. Nah, 9-nya ini bisa kita pindahkan ke depan menjadi 9 dikali 2 log 2. Nah, 2 log 2 karena basis dan numerusnya sama, itu hasilnya adalah 1. Maka 2 log 512 sama dengan 9 kali 1 atau sama dengan 9. Sifat yang keenam, A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Jadi kalau sifat yang kelima tadi hanya numerusnya yang mempunyai pangkat, kalau di sifat yang keenam basisnya punya pangkat, numerusnya juga punya pangkat. Nah, di sini pangkatnya sama-sama kita pindahkan ke depan, tapi posisi pangkat dari numerus itu ada di atas dan pangkat dari basis ada di bawah. Maka hasilnya adalah N per M dikali A log B. Contohnya 64 log 32 sama dengan, nah 64 bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 6, 32 bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 5. Maka 64 log 32 itu sama dengan 2 pangkat 6 log 2 pangkat 5. Nah, kalau berdasarkan sifatnya, M-nya di sini itu berarti 6 pangkat dari basis, sedangkan pangkat dari numerusnya yang N itu adalah 5. Hasilnya adalah N per M dikali A log B. Maka 5 per 6 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu sendiri 1, maka hasil dari 64 log 32 itu sama dengan 5 per 6. Sifat yang ketujuh ada A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi kalau posisi basis dan numerus itu ditukar, itu akan berubah menjadi 1 per. A log B sama dengan 1 per B log A. Contohnya, misalkan kita punya 81 log 3, itu berarti 1 per 3 log 81. Nah, berapa sih nilai 3 log 81? Nah, itu bisa kita cari tahu dengan 3 pangkat berapa yang menghasilkan 81. Ternyata 4, berarti 1 per 3 log 81 itu sama dengan 1 per 4. Sifat yang ke-8 ada A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D. Artinya ketika ketemu logaritma bentuk perkalian dan numerus dengan basis yang berdekatan ini sama, bisa kita coret. Nanti hasilnya adalah basis yang awal dengan numerus yang paling akhir. Contohnya misalkan kita punya 4 log 3 dikali 3 log 5 dikali 5 log 64 sama dengan 4 log 64. Di sini numerusnya 3 ketemu basis 3 bisa kita coret. Numerus 5 ketemu basis 5 bisa kita coret, maka tinggalnya hanya yang di depan yaitu 4 log 64. 4 log 64 itu hasilnya adalah 3. Sifat yang ke-9 ada A pangkat A log B sama dengan B. Jadi ada bilangan pokok dipangkatin A log B, itu hasilnya adalah B, hanya nanti bisa kita coret. Contohnya misalkan 2020 pangkat 2020 log 2021, itu hasilnya adalah 2021. Jadi bilangan pokok sama basisnya sama, itu bisa kita coret, hasilnya adalah tinggal numerusnya. Sifat yang ke-10 ada A log B per A log C sama dengan C log B. Ini adalah sifat yang paling sering keluar kalau misalkan dulu ada ujian nasional. Di soal-soal ujian nasional yang paling sering keluar adalah sifat yang nomor 10. Nah, contoh soalnya adalah jika 5 log 3 sama dengan A dan 3 log 4 sama dengan B, maka nilai dari 4 log 15 sama dengan titik-titik. Nah, berdasarkan sifat nomor 10, 4
4 log 15 itu bisa kita rubah menjadi 5 log 15 per 5 log 4. Nah, di sini saya menggunakan basis 5. Didapat dari mana? Itu ada di soal. Jadi sebenarnya basisnya itu bisa kita pilih, bisa basis 5 ataupun basis 3, tergantung yang mana yang paling mudahnya. Nah, 5 log 15. 5 log 15 bisa kita rubah. 15 itu berapa kali berapa? Maka 5 log 15 bisa kita rubah menjadi 5 log 3 kali 5 dibagi 5 log 4. Berdasarkan sifat logaritmanya, 5 log 3 kali 5 perkalian bisa kita rubah ke penjumlahan, maka akan menjadi 5 log 3 ditambah 5 log 5 per 5 log 4. Nah, 5 log 3 udah ada di soal, yaitu A, 5 log 3. Kemudian untuk 5 log 4 itu adalah yang akan kita cari. 5 log 4 bisa kita gunakan menggunakan sifat yang nomor 8, yaitu 5 log 3 dikali 3 log 4. Di sini 3-nya kita coret, maka akan menghasilkan 5 log 4. 5 log 3 sendiri di soal diketahui A, dan 3 log 4 itu B. Berarti 5 log 4 itu AB. Sehingga 5 log 3 ditambah 5 log 5 dibagi 5 log 4 itu hasilnya adalah A plus 1 per AB. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah jelas tentang sifat-sifat logaritma tadi kan? Jadi kurang lebihnya ada 10 sifat yang harus teman-teman pahami dengan baik. Karena ketika keluar soal logaritma, itu tidak hanya menggunakan satu sifat saja, melainkan beberapa sifat bisa dipakai dalam satu soal. Kita ke latihan soal ya teman-teman. Yang pertama ada latihan soal dari UM-UGM, di mana soalnya adalah 5 log 10 kuadrat dikurang 5 log 2 kuadrat dibagi 5 log akar 20 sama dengan titik-titik. Nah, ketika ada bentuk 5 log 10 kuadrat min 5 log 2 kuadrat, kita harus ingat ke bentuk A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Jadi harus kita ingat bentuk pemfaktorannya. Sehingga 5 log 10 kuadrat dikurang 5 log 2 kuadrat dibagi 5 log akar 20 itu bisa kita rubah menjadi 5 log 10 ditambah 5 log 2 dikali 5 log 10 dikurang 5 log 2 dibagi 5 log 20 pangkat setengah. Jadi tadi kita misalkan 5 log 10-nya itu adalah A, sedangkan 5 log 2-nya itu adalah B. Sehingga di sini bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, hasilnya adalah A plus B dikali A min B. Maka 5 log 10 ditambah 5 log 2 dikali 5 log 10 dikurang 5 log 2 dibagi 5 log akar 20. Nah, akar 20 ini kita rubah menjadi pangkat setengah. Sehingga 5 log 20 pangkat setengah. Ketika sudah berubah bentuknya seperti ini, akan ada beberapa sifat logaritma yang akan kita pakai. Yang pertama ada A log B ditambah A log C, itu sama dengan A log B kali C. Karena di sini ada 5 log 10 ditambah 5 log 2 dengan basis yang sama, yaitu basis 5. Sehingga nantinya bisa kita rubah menjadi A log B kali C. Kemudian sifat yang kedua ada A log B dikurang A log C. Itu akan menjadi A log B per C. Nah, itu untuk memakai 5 log 10 dikurang 5 log 2 dengan basis yang sama juga 5, maka bisa dirubah ke bentuk pembagian. Sifat yang ketiga yang akan dipakai di sini adalah A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Dipakainya ada di 5 log 20 pangkat setengah. Jadi 5 log 20 pangkat setengah itu akan kita rubah ke sifat yang A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Sehingga bisa kita dapatkan 5 log 20 dikali 5 log 5 dibagi setengah kali 5 log 20. Nah, 5 log 20 didapat dari mana? Didapat dari 10 kali 2. Kemudian 5 log 5 itu kita dapat dari 10 dibagi 2. Kita tahu bahwa tadi 5 log 5 ketika basis dan numerus itu sama, itu hasilnya adalah 1. Kemudian di pembilang dan penyebut sama-sama mempunyai 5 log 20, ini bisa kita coret sehingga hasilnya tinggal 1 dibagi setengah, sama dengannya adalah 2.
Kemudian contoh selanjutnya ada latihan soal dari Maddas Simak UI tahun 2018 yang mana soalnya adalah jika 7 log dikali 3 log dikali 2 log X sama dengan 0, nilai 2X ditambah 4 log X kuadrat adalah titik-titik. Sifat-sifat yang akan kita pakai di sini, yang pertama ada definisi dari logaritma itu sendiri. A pangkat B sama dengan C, bisa kita rubah menjadi A log C sama dengan B. Kemudian ada A log 1 sama dengan 0. Lalu selanjutnya A log A sama dengan 1. Dan A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Yang pertama kita lihat 7 log dikali 3 log dikali 2 log X sama dengan 0. 0 ini bisa kita rubah ke bentuk A log 1 menggunakan basis yang sama dengan yang paling kiri. Di yang paling kiri soalnya menggunakan basis 7, maka 0-nya bisa kita rubah menjadi 7 log dikali 3 log dikali 2 log X sama dengan 7 log 1. Kemudian 7 lognya bisa kita coret, maka hasilnya tinggal 3 log dikali 2 log X sama dengan 1. Satunya kita rubah menggunakan sifat logaritma selanjutnya, yaitu A log A sama dengan 1. Maka 1 bisa kita rubah menggunakan basis 3, biar sama dengan yang kiri. Sehingga 3 log dikali 2 log X sama dengan 1 akan berubah menjadi 3 log dikali 2 log X sama dengan 3 log 3. Nah, untuk ruas kanan dan ruas kirinya 3 lognya bisa kita coret, sehingga hasilnya tinggal 2 log X sama dengan 3. Dari sini bisa kita menggunakan definisi logaritmanya, sehingga didapatlah X sama dengan 2 pangkat 3, X sama dengan 8. Lalu ketika sudah mendapatkan X-nya, kita masuk ke soalnya. Nilai dari 2X plus 4 log X kuadrat itu berarti sama dengan 2 kali 8 ditambah 4 log 8 kuadrat. Sama dengan 16 ditambah 4 log 64. Nah, 4 log 64 itu artinya 4 pangkat berapa yang menghasilkan 64. Sehingga di sini dapatlah 3, maka 16 plus 3 sama dengan 19. Soal yang ketiga ada soal matematika dasar Simak UI juga. Di sini soalnya adalah 4 log 3 dikali 4 log 6 dibagi 4 log 9 dikali 8 log 2 ditambah 4 log 9 dikali 8 log 3 sama dengan titik-titik. Sifat-sifat yang akan kita pakai adalah A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C dengan basis yang sama. Kemudian A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Sehingga 4 log 3 dikali 4 log 6 dibagi 4 log 9 dikali 8 log 2 ditambah 4 log 9 dikali 8 log 3 itu sama dengan 4 log 3 dikali 4 log 6 dibagi 2 dikali 4 log 3. Nah, 2 ini didapat dari 4 log 9. Jadi 4 log 9-nya kita rubah menjadi 4 log 3 pangkat 2. Menggunakan sifat A log B pangkat N, maka pangkatnya pindah ke depan. Sehingga di sini pangkatnya itu 2 kita pindahkan. Menjadi 2 kali 4 log 3 dikali 8 log 2 ditambah 2 kali 4 log 3. Nah, ini juga sama. 2 kali 4 log 3 didapat dari 4 log 9-nya. Ini kita rubah menjadi 4 log 3 pangkat 2. Pangkatnya kita pindahkan ke depan. Jadinya 2 kali 4 log 3 dikali 8 log 3. Sama dengan 4 log 3 dikali 4 log 6 dibagi. Nah, untuk yang bagian penyebut antara ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama mempunyai 2 kali 4 log 3. Jadi bisa kita faktorkan. 2 kali 4 log 3-nya kita taruh di luar, sehingga sisanya tinggal 8 log 2 ditambah 8 log 3. Untuk yang di ruas kanan ini, 8 log 2 ditambah 8 log 3 bisa kita gunakan sifat logaritma A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Artinya karena sama-sama menggunakan basis 8, maka nanti bisa kita ubah ke bentuk perkalian menjadi 8 log 2 kali 3.
sehingga menghasilkan 4 log 3 dikali 4 log 6 dibagi 2 kali 8 log 6. Jadi di sini 4 log 3-nya itu habis, yang atas sama bawah bisa kita coret, maka yang di atas menyisakan 4 log 6. Sedangkan yang bagian bawah 2 kali 8 log 6. 8 log 6-nya ini didapat dari 8 log 2 ditambah 8 log 3. Menghasilkan 8 log 2 kali 3 yaitu 6. Sama dengan setengah dikali 2 log 6 dibagi 2 kali 1/3 dikali 2 log 6. Setengah itu didapat dari 4-nya kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Ya, jadi di sini 4 kita rubah menjadi 2 pangkat 2 log 6. Itu bisa menggunakan sifat yang M per N dikali A log B. Jadi pindah ke depan, pangkat numerusnya itu 1, pangkat basisnya itu 2, sehingga 1/2 dikali sisanya yaitu 2 log 6. 1/3 juga didapat dari 8-nya kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 log 6 pangkat 1. Sehingga dirubah menjadi 1/3 dikali 2 log 6. Ini atas bawah 2 log 6 bisa kita coret, sehingga menghasilkan setengah dibagi 2/3. Itu hasilnya adalah 3/4. Oke, itu tadi pembahasan mengenai sifat-sifat logaritma beserta contoh dan latihan soalnya. Next video, kita akan membahas tentang persamaan logaritma. Jadi ikutin terus YouTube channel Bimbel SG ya teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawahnya. Sampai jumpa! Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!